Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalasan Jaya. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Kita berjumpa kembali dengan Bu Suryani Dewi dalam video pembelajaran matematika. Materi kali ini yaitu FPP dan KPK. Tapi ingat pesan ibu, selalu patuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap anak-anakku? Mari kita belajar. Untuk menentukan FPP dan KPK, perlu memahami konsep dasar. Yang pertama, faktor bilangan. Nah, faktor bilangan merupakan bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Contohnya, faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Mengapa? Karena 2 habis dibagi 1 dan habis dibagi 2. Faktor bilangan 3 adalah 1 dan 3. Karena 3 habis dibagi 1 dan habis dibagi 3. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Mengapa? Karena 5 habis dibagi 1 dan habis dibagi 5. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Mengapa? Karena 10 habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 5, dan habis dibagi 10. Konsep dasar yang kedua yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Mengapa bilangan-bilangan itu disebut bilangan prima? Karena bilangan-bilangan itu hanya habis dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 3. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima dapat dicari dengan pohon faktor atau membagi dengan bilangan prima. Nah, contohnya 12 dibagi 2 hasilnya 6, dibagi 2 hasilnya 3. Jadi, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Contoh berikutnya, 42 dibagi 2, 21, dibagi 3, 7. Jadi, faktorisasi prima dari 42 adalah 2
kali 3 kali 7. Contoh berikutnya, 54. Ya. Dibagi 2, 27. Dibagi 3, 9. Dibagi 3, 3. Jadi, faktorisasi prima dari 54 adalah 2 kali 3 pangkat 3. Atau bisa juga ditulis dengan cara pembagian biasa seperti ini. Ya. Yang ketiga, iya. Bisa ditulis dengan demikian ya, anak-anak. Untuk menentukan FPP dan KPK. Cara yang pertama, untuk mencari FPP itu cari faktor yang sama atau semua ada, pangkat terkecil dikalikan. Untuk mencari KPK, semua faktor dikalikan. Jika ada yang sama, dipilih faktor pangkat terbesar. Contoh, FPP dan KPK dari 12 dan 42 adalah, kita cari dulu, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Lalu faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, FPP-nya berapa? Tadi di depan FPP adalah mencari faktor yang sama. Ya, pangkat terkecil dikalikan. Berapakah FPP-nya? Ya, betul. FPP dari 12 dan 42 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu berapakah KPK-nya? KPK di depan tadi bahwa semua faktor ditulis, ya, semua faktor dikalikan. Kalau ada yang sama, pilih yang terbesar. Berapa KPK-nya? Ya, betul. KPK dari 12 dan 42 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 sama dengan 84. Contoh berikut. FPP dan KPK dari 42, 54, dan 84 adalah, kita lihat dulu faktorisasi prima dari 42. 2 kali 3 kali 7. Lalu faktorisasi prima dari 54 adalah 2 kali 3 pangkat 3. Berikutnya faktorisasi prima dari 84. 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Nah, perhatikan untuk mencari FPP. Cari faktor yang sama. Coba perhatikan. Faktor yang sama dari 42, 54, dan 84 adalah 2 dan 3. Tapi pangkat terkecil berarti 2 dan 3. 7 masuk enggak? Iya, betul tidak. Jadi FPP-nya berapa? Iya, betul. FPP dari 42, 54, dan 84 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kita perhatikan kembali untuk KPK-nya. Ya. Faktor dari semuanya. Ya. Coba, berapakah KPK-nya? Iya, betul. KPK dari 42, 54, dan 84 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 7 sama dengan
756. Menentukan FPP dan KPK, cara yang kedua. Pertama, bilangan dibagi dengan bilangan prima, dimulai dari bilangan prima terkecil. Yang kedua, bilangan prima yang dapat membagi keduanya diberi tanda bintang. Nah, yang ketiga, untuk mencari FPP, prima yang bertanda bintang dikalikan. Yang keempat, untuk mencari KPK, semua prima dikalikan. Perhatikan contoh. FPP dan KPK dari 48, 60, dan 72 adalah dibuat pembagian dalam bentuk tabel. 48, 60, 72. Nah, ketika bilangan itu dibagi dengan 2. Nah, dari 48 dibagi 2, 24, 60 dibagi 2, 30, 72 dibagi 2, 36. Kalau ketiganya bisa dibagi 2, maka angka 2 diberi bintang. Berikutnya, 24 dibagi 2, 12, 30 dibagi 2, 15, 36 dibagi 2, 18. Nah, itu juga 2 diberi bintang. Karena 24, 30, 36 bisa dibagi 2. Berikutnya, 12 dibagi 2, 6. 15 dibagi 2. Tidak bisa, maka ditulis 15. 18 dibagi 2, 9. Nah, 12, 15, 18 tidak semuanya bisa dibagi 2. Maka 2 tidak usah diberi bintang. Berikutnya 6, 15, 9. Ada yang bisa dibagi 2 dan ada yang tidak bisa. Ya, sehingga 2 juga tidak perlu diberi bintang. Berikutnya, pembagian dengan angka 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. 9 dibagi 3, 3. Nah, 3, 15, 9 bisa dibagi 3, sehingga 3 diberi bintang. Nah, itu sudah ada angka 1. Maka dibagi 3, angkanya tetap 1. 5 dibagi 3 tetap 5 karena tidak bisa. Hanya 3 dibagi 3 adalah 1. Ya. Nah, pembagian bilangan prima berikutnya adalah 5. Ya. 1 tetap 1. Nah, 5 dibagi 5, 1. 1 di belakang juga 1. Sehingga didapat paling bawah adalah angkanya 1, 1, 1. Nah, di depan tadi sudah disebutkan bahwa untuk mencari FPP adalah bilangan yang ada tanda bintangnya dikalikan. Berapakah FPP-nya? Iya, betul. FPP 48, 60, dan 72 adalah 2 kali 2 kali 3, yaitu 12. Lalu KPK-nya berapa?
Nah, di depan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mencari KPK, semua bilangan prima di depan itu dikalikan. Berapakah KPK-nya? Iya, betul. KPK 48, 60 dan 72 adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 5. Iya, hasilnya adalah 720. Berikutnya, yang pertama adalah menyelesaikan masalah penalaran berkaitan dengan FPP. Salah satu permasalahannya misalnya membungkus sejumlah benda dengan isi yang sama dari beberapa benda menghasilkan bungkusan maksimal. Ada beberapa pertanyaan dari permasalahan ini. Yang pertama, bisa ditanyakan bungkusan maksimal. Bisa juga ditanyakan banyak salah satu jenis barang dalam setiap bungkusan atau barang yang ditanyakan dibagi FPP. Bisa juga ditanyakan banyak semua barang dalam setiap bungkusan atau masing-masing barang dibagi dengan FPP. Kemudian hasilnya dijumlah. Contoh soal berkaitan dengan FPP. Nah, Ibu membuat 54 bolu, 90 kukus, dan 72 kue lapis untuk disajikan pada acara arisan. Makanan disajikan menggunakan piring dengan isi sama dari ketiga jenis makanan. Agar merata, makanan akan disajikan dalam piring sebanyak-banyaknya. Nah, dari permasalahan ini muncul pertanyaan yang pertama. Berapa banyak piring yang diperlukan untuk menyajikan? Pertanyaan kedua, berapa jumlah bolu di setiap piring yang disajikan? Pertanyaan ketiga, berapa jumlah makanan di setiap piring yang disajikan? Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan FPP. Coba anak-anak ingat, berapakah FPP dari 54, 90, 72? Iya, betul. FPP dari 54, 90, dan 72 adalah 18. Untuk menjawab pertanyaan itu, nah, setelah diketahui FPP dari 54, 90, dan 72 adalah 18, maka untuk menjawab pertanyaan nomor 1, jumlah sajian ada 18 piring. Pertanyaan yang kedua tadi, jumlah bolu yaitu 54 dibagi dengan FPP-nya 18 sehingga jumlah bolu ada 3 buah. Menjawab yang ketiga, jumlah makanan di setiap piring. Ya, bolu ada berapa tadi? 54 dibagi 18 ada 3 buah. Lalu kukusnya 90 dibagi 18 adalah
5 buah. Berikutnya, kue lapis. 72 dibagi 18 adalah 4 buah. Jadi, jumlah semuanya ada 12 buah. Yang kedua, menyelesaikan masalah penalaran berkaitan dengan KPK. Nah, di antaranya mencari suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu berbeda-beda. Nah, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan permasalahan ini. Di antaranya, yang pertama, ditanyakan setiap berapa hari bersama-sama. Yang kedua, ditanyakan tanggal maju atau diketahui pertama, ditanyakan kedua. Yang ketiga, ditanyakan tanggal mundur atau diketahui kedua, ditanyakan pertama. Contoh soal berkaitan dengan KPK. Adi, Budi, dan Chandra berlatih renang di tempat yang sama. Adi berlatih renang setiap 6 hari sekali. Budi setiap 12 hari dan Chandra setiap 9 hari sekali. Pada tanggal 10 Februari 2020, mereka berlatih renang bersama-sama untuk pertama kali. Mereka bertiga akan mengikuti lomba renang seminggu setelah berlatih renang bersama-sama untuk kedua kalinya. Mereka akan mengikuti lomba renang pada tanggal. Dari permasalahan ini bisa muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, setiap berapa hari mereka bertiga berlatih bersama-sama? Yang kedua, kapan mereka berlatih renang bersama-sama ketiga kalinya? Yang ketiga, kapan mereka bertiga berlatih renang bersama-sama pertama kali? Yang keempat, kapan mereka bertiga mengikuti lomba renang? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan KPK. KPK dari 6, 12, dan 9 adalah 36. Nah, jadi untuk menjawab soal nomor pertama, mereka bertiga berlatih bersama-sama setiap 36 hari. Untuk menjawab kedua, mereka bertiga berlatih renang bersama-sama ketiga kali. Tanggal 10 Februari 2020 ditambah 36 hari. Sama dengan 46 Februari. Nah, jadi mereka berlatih renang bersama-sama ketiga kalinya adalah 17 Maret 2020. Menjawab yang ketiga, mereka bertiga berlatih renang bersama-sama pertama kali dari tanggal 10 Februari 2020 dikurangi 36 hari. Hasilnya adalah 5 Januari 2020. Dan untuk menjawab nomor 4, mereka bertiga mengikuti lomba renang ya dari tanggal 10 Februari 2020 ditambah 36 hari ditambah 7 hari sama dengan 53 Februari 2020.
Jadi, mereka bertiga mengikuti lomba renang pada tanggal 24 Maret 2020. Demikianlah pembelajaran kali ini. Mudah bukan? Sampai di sini dulu. Sampai berjumpa kembali dengan materi-materi yang lain. Tapi ingat, like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalasan Jaya.